Cek oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Stock Request ya, teman-teman. Pertanggal 31 Mei ya, 2023 ya. Kita mulai memasuki minggu pertama ya di bulan Juni. Oke, teman-teman. Nah, seperti biasa tentunya di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama. 3 saham tersebut adalah saham DLD, saham Bumi, dan juga saham ERA ya. Nanti tinggal kita cek di antara 3 saham tadi mana nih yang paling menarik. Oke, sebelum ke pembahasan utamanya, kayaknya cukup banyak ya agenda yang ingin aku bahas hari ini. Yang pertama adalah soal saham Goto, kedua adalah soal ARB 15%, dan tentunya sedikit review market ya selama sebulan ini, dan kira-kira viewku selama sebulan ke depan ini akan seperti apa. Oke. Mungkin kita akan mulai dulu dari saham Goto kali ya. Mulai dulu dari saham Goto, terus kemudian baru nanti kita ke pembahasan yang lainnya. Oke. Mungkin di antara teman-teman ini masih belum tahu detail ya kira-kira apa sih yang terjadi dengan saham Goto ya. Jadi mungkin cuma teman-teman cuma dengar ya Goto masuk MSCI gitu ya. Dia pasti naik gitu kan ya. Jawabannya adalah belum tentu teman-teman ya. Jadi sekedar info ini buat teman-teman yang belum tahu. Jadi MSCI itu apa? MSCI itu adalah indeks ya. Indeks MSCI ini hanya diukur berdasarkan namanya market cap. Nah, ini aku ambil definisinya dari Investopedia yang berarti artinya adalah semakin besar ya market cap suatu saham. Market cap itu kan perkalian antara harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar. Ya, otomatis dia akan masuk ke dalam indeks ini. Nah, indeks MSCI ini itu digunakan oleh banyak pihak di seluruh dunia ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi indeks ini akan menjadi acuan fund manager luar sana ya dalam melakukan pembelian ya. Otomatis di sini kita bisa simpulkan bahwa reasonnya suatu saham masuk ke indeks ini adalah cuma memang based on market cap ya. Teman bisa baca sini di MSCI Index are market cap weight index ya. Dan indeks MSCI ini ya direview setiap kuartal dan dilakukan rebalance setiap 2 kali setahun ya di berbagai negara. Nah, seingatku ya untuk Indonesia itu periodenya di Mei dan Agustus ya kalau nggak salah. Ya, koreksi aku jika aku salah ya. Jadi kurang lebih MSCI ini itu berisi kurang lebih 3.000 saham yang ada di 47 market, dan ini akan menjadi guidance ya atau panduan fund manager di luar sana untuk mencari saham-saham yang memang mirroring dengan indeks. Jadi kalau misalkan mau ngelihat proxy dari sektor teknologi di Indonesia ya kemungkinan besar fund manager tersebut akan melirik yang market cap-nya besar ya. Otomatis itu kan akan sangat berpengaruh ya ke pergerakan si indeks teknologi ini ya. Dan untuk MSCI ini ya untuk saham Goto sebenarnya pengumumannya itu sudah diumumkan dari tanggal 11. Ya, tanggal 11 Mei 2023 itu sudah diumumkan. Dan memang baru akan efektif di akhir tahun. Di akhir bulan. Nah, mungkin teman-teman di sini tanya, kenapa sih baru efektif di akhir bulan gitu ya, dan itu pun di closing market. Karena kalau misalnya mereka HK ketika market berjalan, ya itu pasti banyak dramanya. Salah satu dramanya adalah banyak pencopetnya. Ya, jadi mereka kan ibaratnya fund manager dunia nih, ini mau masukin saham Goto ke indeks mereka, gitu kan. Dan view mereka ya otomatis jangka panjang, ya tidak mungkin jangka pendek. Ya, kalau misalkan mereka masuk ketika market berjalan, ya itu pasti adalah banyak copetnya. Gitu. Jadi itu reasonnya juga ya. Dan yang kedua adalah ya dana mereka besar dan mereka ya memang harus masuk ketika pre-closing. Kalau lebih seperti itu. Dan untuk Goto ini dia masuk ke MSCI Global Standard Index ya. Aku lupa ya indeks di Indonesia itu ada berapa ya. Kayaknya ada global, ada makro ya, ada global, ada makro, ada small dan micro. Ya, jadi untuk periode akhir Mei ini ya yang masuk ke small cap index, yang di delete dari small cap index ada GGRM dan Silo, dan yang masuk ke global standard index itu adalah saham Goto. Ya, cuma rebalancing ini sebenarnya tidak dilakukan oleh indeks MSCI aja, tapi juga ada beberapa indeks lain, gitu ya. Jadi biasa memang untuk akhir bulan ya, setiap akhir bulan fund manager tersebut akan melakukan rebalancing portfolionya. Apakah dia akan menambah porsinya atau malah mengurangi. Nah, kebetulan nih si Goto ini masuk ke indeks MSCI yang memang indeks yang cukup besar ya, that's why dia bisa auto reject ke atas gitu. Jadi itu sedikit story-nya ya. Mungkin teman-teman akan tanya, kok Senin depan Senin akan seperti apa nih pergerakan si Goto ini ya? Menurut aku pribadi ya,
kemungkinan besar yang terjadi ke saham Goto adalah 90% ini akan auto reject bawah. Ya. Karena ya satu ya, dilihat dari auto reject atasnya pun ini nggak gembok ya, which is itu berarti artinya adalah memang ada broker yang melakukan penjualan dalam jumlah masif. Kalau teman-teman lihat ya, karena kan pasti ada yang jual, ada yang beli dong. Ya ZP dan AK masuk ya, tapi KZ, KI, BK dan segala macamnya keluar. Ya berarti ini menjadi indikasi yang kurang bagus bagi saham gue kalau di hari Senin nanti. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kemungkinan besar dia akan nutup gap dulu ya, ya kemungkinan besar dia akan kembali ya ke fase 120-nya lah ya. Nanti kalau misalkan 120, 118-nya itu dia ketahan dan membentuk candlestick reversal, ya itu bisa menjadi potensi cukup menarik ya. Karena ini berarti di sini ada double bottom yang terbentuk gitu kan. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Kalau misalnya di 120 ketahan dan di sini ketika pun dia turun ke sini dia ketahan 112, ya bisa menjadi awal uptrendnya gitu. Oke. Itu kalau misalkan aku buka dari chart 15 menit ya. Kalau misalkan dari chart daily pun juga kelihatan nih, ini ada double bottom nih. Kalau misalkan dari 133 ini ketahan, ya akan menjadi menarik tentunya ya bagi saham Goto. Karena secara teknikal, ya sudah cukup oke lah. Ya setidaknya dia tidak downtrend, dia mulai ke sideways tapi setidaknya ada inflow. Ya, jadi itu viewku ya terkait saham Goto. Oke. Jadi kemungkinan besar akan nutup gap dulu ya, akan nutup gapnya yang dia naik auto reject atas, terus kemudian nextnya baru deh tinggal kita lihat nanti dia pullbacknya sampai mana nih. Nah kalau misalkan di pullback tersebut ada perlawanan atau ada inflow ya baru kita bisa untuk re-enter gitu. Oke, itu yang pertama ya terkait saham Goto. Bagi teman-teman yang belum tahu kasusnya silahkan teman-teman putar lagi video di depan. Kemudian next yang kedua, aku akan membahas soal yang namanya ARB 15%. Ya. Jadi aku nggak tahu ya trader-trader atau investor yang tersisa saat ini itu sebelumnya masuk ke pasar saham kapan? Ya, apakah memang udah yang existing udah lama? Ya, atau yang kedua adalah memang yang baru masuk ketika pada saat pandemi COVID-19. Nah, saranku pribadi, ya teman-teman, yang pertama adalah teman-teman harus pahami dulu nih karakteristik sahamnya. Jadi kalau memang karakteristik sahamnya adalah saham-saham liar yang memang gerakannya itu bisa kebanyakan adalah crossing gitu ya. Maksudnya crossing tuh gimana? Ya maksudnya adalah secara bid offer itu gerakannya liar banget. Jadi kelihatan banget lah pola-pola seperti itu. Contoh sahamnya apa? Ini aku kasih sekilas ya. Contohnya misalkan ada MTWI ya. Contohnya seperti itu. Terus kemudian ada SAGE. Ya, ada SAGE. Terus kemudian ada lagi ikan ya. Pokoknya teman-teman lihat aja saham-saham yang memang suka bikin ekornya panjang-panjang. Nah, itu saranku sih ya teman-teman hindari saham-saham seperti itu karena ya yang mereka lakukan itu bisa lebih kejam lagi dari ini. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita gambarkan gitu ya, kalau misalkan dengan ARB 7% otomatis mereka butuh waktu 2 hari kan. Nah, kalau misalkan dengan ARB 15% mereka akan butuh waktu 1 hari aja, itu udah bisa langsung minus dalam. Ya, kalau kita beli di ARA 35% otomatis ketika minus 15% dalam sehari kita sudah minus 50%. Itu mengerikan banget ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman pahami dulu karakteristik sahamnya. Kalau misalkan memang saham tersebut ekornya panjang-panjang ya hindari dulu. Ya, kalau misalkan teman-teman tidak terbiasa dengan polanya hindari dulu gitu. Yang kedua adalah teman-teman mulai harus start disiplin ya. Disiplin dalam artian ya kalau misalkan sudah di luar toleransi risiko, batasan toleransi risiko ya teman-teman harus melakukan cut loss ya, harus melakukan yang namanya tindakan gitu. Melakukan tindakannya dengan apa ya? Bisa teman-teman dengan automatic order juga bisa. Jadi kalau misalkan harganya turun ke level titik tertentu, maka teman-teman melakukan order sell. Ya, kurang lebih basic konsepnya seperti itu. Ya. Dan tentunya ya ARB ini yang akan kelak akan menjadi simetris itu juga akan menjadi ajang untuk seleksi alam lagi ya, balik lagi seleksi alam ya, tinggal kita cek nih investor yang bisa survive itu berapa banyak ya. Dan mau nggak mau ya suka tidak suka teman-teman juga harus yang namanya beradaptasi lagi nih dengan market ya. Tapi overall kalau misalkan aku bisa ngomong gitu ya dari foreign inflow ya IHSG kita ini cukup bagus ya, ini cukup bagus ya. Foreign inflow-nya di mana foreign terus naik, cuma memang masih di saham-saham blue chip ya. Ya masih di saham-saham big banks yang
menjadi inflow cukup signifikan. Sektor kedua adalah saham sektor non cyclical yang memang masih cukup tertahan oleh IHSG kita. Oke, itu yang kedua viewku terkait yang namanya ARB 15%. Nah, viewku yang ketiga adalah lebih ke terkait IHSG. Jadi pergerakan IHSG kan seperti apa nih? Oke, pertama ya aku mau sedikit review dulu pergerakan di Jumat kemarin. Ya di mana di Jumat kemarin sebenarnya market itu ya dalam tanda kutip ya itu namanya didorong oleh saham Goto doang ya di akhir sesi ya. Makanya kalau teman-teman lihat ya di akhir sesi pun ini dia langsung gap up kan. Ya di jam 15.00 karena memang Goto juga salah satu porsi yang besar yang menyumbang bobot yang besar ke IHSG kita ya, that's why IHSG yang sebenarnya itu turun sekitar 1% itu ya didorong naik ya. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, market tetap harus menjaga area last supportnya di 6550. Karena kalau misalkan itu jebol, maka di sini ada pattern double tops yang terbentuk. Ya udah, kita berpotensi untuk kembali lagi ya ke area sini ya kurang lebih ya ke sekitar akhir November 2021. Karena ya kurang lebih kedalaman patternnya bisa menuju ke arah sana lah ya, atau bahkan mungkin bisa lebih dalam lagi ya ke 6300-an. So menurutku memasuki bulan Juni ya, viewku ya market itu akan bergerak rebound ya, mulai bergerak rebound tipis-tipis karena katalis positifnya adalah dari market luar juga. Dari market US itu rally ya, indeks teknologi itu rally lumayan gede. Jadi menurutku sih market berpotensi akan rebound sih di bulan Juni nanti gitu ya. Dan selama bulan Juni ini memang market agak berat banget ya, tough banget market kita di bulan Juni ya, minus 4%. Jadi ya wajar kalau misalkan kita trading ya agak susah ya di market bulan seperti ini. Cuma apakah tetap untung ya? Ya kita bisa cek lah ya. Nah ini nextnya aku mau membahas tentang review menu sore dulu ya. Review menu sore. Jadi market minus 4% pun win rate menu sore yang aku berikan di free group ya secara gratis yaitu win rate yang gede ya 67,7%. Ya. Teman-teman mau cari di mana yang memang win rate rasionya besar ya, dan juga payoff rasionya juga tinggi. Ya. Jadi total selama bulan Mei kita trading 31 kali, ya aslinya 30 sih. Jadi ada satu hari aku kasih 4 karena memang ada yang menarik kan. 31 kali dan ternyata dari 31 kali tersebut ada 21-nya hit target price. Ya, target price kita di berapa? 1,5% hingga 2%. Gitu. Apakah strategi ini work 100%? Jawabannya enggak ya, tetap masih ada kerugiannya, ya ruginya 10 saham. Nah, accumulated gain ini aku ambil dari highest H+1. Ya, jadi kalau misalnya aku kasih watchlist dari Senin, otomatis aku ambil titik tertingginya di hari Selasa. Ya, dan juga sama accumulated loss selama Mei aku ambil H+1 titik lowestnya. Jadi kalau misalkan ada yang loss, ya aku ambil titik lowestnya. Oke. Setelah di net off ternyata dapat net gain atau lossnya di angka 107%. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mendapatkan yang bestnya ya dalam artian teman-teman jual di high dan kalau misalkan cut loss jual di lowest gitu ya, maka teman-teman dapat segede ini. Ya meskipun itu bukan skenario yang perfect lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai misalnya risk stop TP di 2% gitu ya, terus kemudian stop loss di 2%, ya teman-teman bisa hitung sendiri lah. Ya. Berarti kan kalau misalkan kita gambarkan ya 42% kan untuk gain. Ya, karena yang cuan 21 saham, kalau misalkan loss ya kita ambil 21 dikali 1,5 ya. 21 dikali 1,5. Otomatis kita dapat 31%. Ya ini sudah net of tax ya, sudah berperhitungan dengan fee sekuritas. Oke, terus kalau misalkan yang loss ya kita kali aja 10 dikali misalkan 2,5. Karena kan ada fee sekuritas. Ya 25%. Ya, artinya apa? Kita tetap gain juga kok. Ya portfolio kita tetap growth kurang lebih ya 5-7%. Yaitu aku memperhitungkan dengan worst scenario ya. Kalau misalkan teman-teman memang disiplin banget ya menetapkan 2% raise dan 2% TP. Ya, portfolio tetap growth, jawabannya iya. Ya otomatis kurang lebih growth-nya itu hampir 6,5% ya. Cari di mana teman-temannya 1 bulan portfolio bisa growth 6,5%. Gitu. Ya, jadi market minus 4%, ini free watchlist growth 6,5%. Jadi ini sudah menunjukkan suatu pembeda ya, pembeda yang cukup signifikan bahwa cuan 1% per hari itu make sense.
ya kan? Kalau misalnya kita ambil 2% net, sorry bukan 2% net ya, 1,5% net dan 2,5% untuk yang lossnya, kalau misalkan teman-teman cut loss di 2%, ya kita tetap cuan kok. Karena yang kita tekankan di sana win rate-nya. Karena kan kita tahu nih, kita bermain di risk dan reward ratio bisa 1:1 lah ya, 1:1 atau di bawah itu dikit. Ya, maka win rate-nya harus tinggi. Dan ini sudah terbukti, sudah hampir 4 bulan, 4 bulan kita jalan dan win rate-nya selalu di atas 65%. Nah, buat teman-teman yang memang mau coba join free group kita, silahkan, nanti linknya akan aku put di deskripsi. Ya, ini for free ya, tapi seminggu aku cuma kasih 2 kali biasanya. Oke. Itu ya, sudah 4 poin yang aku bahas. Nextnya kita akan mulai ke pembahasan langsung sahamnya. Yang pertama adalah saham Bumi ya. Ini juga banyak di request oleh teman-teman semuanya. Oke, untuk saham Bumi. Untuk saham Bumi ini strong downtrend banget ya, strong downtrend banget. Ya. Terlepas dia ada perubahan fundamental, karena memang saham Bumi ini masih mengikuti proxy dari batubara. Otomatis ketika harga batubara tidak mendukung ya, otomatis ya ini juga nggak oke ya pergerakan harga sahamnya ya, akan terreflect langsung ya, karena kan market memvaluasi keadaan ke depannya. Oke, kalau misalkan ada yang nanya nih, kok batubara ini gimana nih, aku masih hold ya, jawabanku adalah untuk saat ini ya, batubara itu hanya dimanfaatkan sebagai cash mesin aja ya, sebagai mesin penambang dividen yang akan teman-teman peroleh ya nanti. Karena memang yang kita tahu adalah perusahaan batubara itu dividennya besar-besar, dan di harga 150-an itu cuannya udah tumpai-tumpai banget perusahaan batubara. Ya, kalau misalkan teman-teman dapat yieldnya 10% dan itu net of tax, ya itu sudah jauh di atas obligasi gitu ya, apalagi deposito. Itu kan lumayan. Jadi cash mesin ya 10% lumayan tahun. Dan kalau misalkan ditanya batubara nextnya gimana, ya kita harus nunggu siklus selanjutnya yang menyebabkan harga batubara itu mencapai titik tertinggi yang baru ya, yang mungkin di angka 300 sampai 350 lagi. Ya, kemungkinan besar itu baru akan terjadi euforia kembali. Oke, itu viewku terkait saham Bumi ya. Jadi saranku sih, bagi yang memang pegang dan rada pucuk, ya mulai coba untuk buang cicil barang lagi, dan bukan gak mungkin Bumi kembali lagi bermain di level harga 60 ini. Ya. Nah, kalau misalkan 60 ini sih mulai menarik lah ya untuk dilirik lah ya, untuk spekulatif. Karena kan ini salah satu perusahaan yang turn around karena memang aksi korporasi kan. Dan juga didukung oleh fundamental. Jadi kalau misalkan ini dia turun lagi balik ke area harga 60 sampai 70, wah ini akan aku coba ambil sih untuk spekulasi. Gitu. Oke, itulah yang pertama untuk saham Bumi. Ya, aku tidak akan membahas teknikalnya lebih lanjut karena memang untuk saat ini strong downtrend banget ya. Meskipun ya memang di sini next supportnya ada di angka sekitar 90 ya. Sekitar harga 88 sampai 90. Itu adalah next support untuk saham Bumi. Oke. Nah, saham kedua yang akan aku bahas adalah saham DILD ya. Saham DILD ini menurutku menarik ya, dan bisa masuk pantauan ya. Kenapa menarik ya? Karena satu, dia sudah turun cukup banyak, dan penurunannya ini tertahan di area Fibonacci on the way ya. Untuk tertahan di Fibonacci 61,8. Dan by the way ya, area Fibonacci 61,8 tadi merupakan area exponential moving average 20. Jadi ini salah satu support yang kuat juga ya. Cuma ya teman-teman jangan langsung untuk re-enter di hari Senin ya. Teman-teman cek dulu nih bid dan offernya, terus kemudian ada inflow atau enggak deket-deket area sini. Karena tentunya kalau misalnya ini ARB lagi, ya ini jebol juga gitu loh. Jadi saranku sih teman-teman lihat dulu bid dan offernya, terus kemudian kemampuan HK-nya ya di hari Senin nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman misalnya nih dapat di 206, 208 lah ya, kita anggaplah dapat di 206 lah ya, satu tick di atas itu. Oke. Maka level support teman-teman ya, teman-teman bisa put di sekitar area mungkin 200 ya, kita main ketat 3%. Nah, next area TP-nya di mana? Ya bisa di sini ya, di sekitar area 220 atau di area 234. Jadi menurutku sih risk dan rewardnya oke banget dan menarik. Ya bisa kita bilang hampir 1:2,5 lah ya untuk DILD. Ya, tapi dengan syarat harus nunggu dulu ya konfirmasi dari candlestick dan inflow di hari Senin nanti. Oke,
Itu untuk saham DLD. Terus kemudian yang terakhir yang akan aku bahas adalah di saham ERA. Nah, untuk saham ERA ya itu bukan kalau nggak salah saham ERA merupakan salah satu porsi dari indeks non cyclical ya. Coba ya kita cek ya. Sebentar ya teman-teman ya. Acak ya sahamnya. Ya, sektor retail lah ya, kalau lebih seperti itu ya untuk saham ERA lah ya. Jadi untuk sektor retail ini memang menarik ya, karena memang sudah turun cukup banyak juga ya, dan juga untuk saham ERA ini ada perubahan fundamental ya, kalau teman-teman cek ya. Mulai ada perubahan fundamental ya, artinya adalah di harga yang cukup murah saat ini ya, saham ERA itu on the way untuk membaik ya, on the way untuk membaik ya, tapi harus nunggu di kuartal kedua nanti performance-nya akan seperti apa. Tapi secara chart menurutku akan menarik sih, karena kalau teman-teman lihat ini membentuk pattern kurang lebih kayak seperti ini ya. Nah ini kayak bullish flag ya, atau ya ini lebih ke bullish flag sih kalau teman-teman lihat. Dan ini cukup panjang periodenya. Jadi menurutku sih ketika break ini akan kencang sih. Ya, berpotensi untuk kencang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy di area sekarang, ya ini bukan area best buy, tapi bisa kita bilang sebagai ini sebagai area support dia untuk saham ERA. Nah, sini area support yang lumayan menarik lah ya, dan candlestick kemarin pun ada ketahan nih di area ini. Berarti kurang lebih kita bisa bilang ini di area sekitar 480 lah ya, 480. Jadi kalau misalkan dia break, kalau kita ukur targetnya ya, kita ambil 2/3-nya. Ini kan dari 380 ke 570 kan. Kali 2 bagi 3. 126 poin ya. Berarti kurang lebih di sekitar 600-an sih kalau aku lihat ya targetnya. Di sini nih kalau misalkan dia berhasil break, kurang lebih dia akan menyentuh 650-an lah ya, 650 sampai 670 ya, kalau misalkan dia berhasil break dari pattern bullish flag-nya ya di sekitar area ini ya. Jadi menurutku lumayan menarik juga lah ya ERA untuk dilirik. Oke, secara broker summary coba kita cek ya. Selama bulan Mei ada distribusi PDAKOD diambil lagi CCNIYJ. Masih ada distribusi sih. Ya, cuma saranku sih ya mulai menarik dilirik lah ya, karena ini kan trennya juga masih cukup uptrend ya, masih cukup uptrend dan juga ini berpotensi untuk membentuk bullish flag gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman coba spekulasi buy di 484 dengan last support di satu tick di bawah itu 478, berarti ya main ketat berarti kan. TP1 teman support di sini sekitar 520 ya, 520. Next TP mungkin di resistance ini ya, di sekitar area 550 ya. Jadi menurutku oke sih untuk ERA juga ya, risk dan rewardnya masih cukup menarik kalau misalkan mau main ketat. Tadi aku ketinggalan DLD seminggu terakhir ya, coba kita cek ya. Nah kalau DLD seminggu terakhir ini broker summary agak jelek sih ya, XL top buyer, tapi ada AKMG dan PD yang average-nya di 228. Jadi menurutku sih mulai menarik dari Senin, karena memang ada yang nyangkut juga ya. Nah yang TP ini juga broker retail ya. Jadi ini ada beberapa broker gede yang memang nyangkut di atas. Jadi menurutku sih menarik ya untuk dilirik lagi untuk DLD ini ya minggu depan. Oke, jadi paling itu ya overviewku untuk ERA ya. Jadi kalau misalkan 550-nya bisa berhasil di break ya, berpotensi untuk nextnya mungkin ke area terakhir 650 sampai 670 yaitu untuk saham ERA. Cuma memang masih harus bersabar ya, swingnya harus bersabar. Oke,
Paling gitu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe supaya teman-teman kalian makin pinter dalam melakukan analisa saham baik itu secara trading ataupun fundamental. Thank you teman-teman semuanya dan see you in the next video guys. Bye bye.